Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Yanti pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alhamdulillah, kalian luar biasa telah menyelesaikan materi 1, membiasakan berpikir kritis dan mencintai iptek. Semoga kalian dapat mengimplementasikan Quran Surat Ali Imran ayat 190 hingga 191 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perilaku yang pertama, senantiasa berpikir atau merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi bahwa tidak ada satupun penciptaannya yang sia-sia. Yang kedua, menuntut ilmu adalah upaya untuk berperilaku lebih baik karena ilmu dapat membawa seseorang pada kebenaran dan menjauhkannya dari kebodohan. Anak-anak hebat, pada hari ini kita akan memasuki materi baru, yakni bukti beriman, meliputi memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kedua ini adalah peserta didik dapat menganalisis cabang iman meliputi memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Sebelum kita akan diskusi dan mempelajari banyak hal pada kesempatan hari ini, kita akan awali kegiatan pada hari ini dengan tilawah Al-Quran bersama-sama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Silahkan kalian dengarkan terlebih dahulu, kemudian kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum. إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Kita ulangi sekali lagi ya. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مخلي الشيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Kita lanjutkan dengan tilawah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kita ulangi sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh
wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Baik anak-anakku yang hebat, aktivitas selanjutnya kita akan melakukan tadabbur bersama-sama. Amati gambar atau ilustrasi berikut ini, lalu berilah tanggapan kalian yang dikaitkan dengan materi ajar yang dipelajari. Baik, dan ini adalah gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Silakan kalian amati, lalu berikan tanggapan kalian ya, dikaitkan dengan materi ajar yang dipelajari. Baik anak-anakku yang hebat, kalian tadi luar biasa telah mampu memberikan tanggapan terhadap ilustrasi gambar dan kalian kaitkan dengan materi ajar kita. Baik, aktivitas kita selanjutnya adalah kita akan membaca dan mengambil hikmah dari kisah inspiratif menyebarkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dan saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan jika dilakukan membuat kalian saling mencintai? Itu adalah sebarkan salam. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, selain iman, syarat masuk surga adalah adanya suasana yang saling mencintai antar sesama manusia. Saling mencintai baru terasa apabila salam sudah disebarkan, bahkan terhadap orang yang belum dikenal. Rasulullah juga bersabda, berikan salam kepada orang yang kalian kenal dan orang yang tidak kalian kenal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menyebarkan salam berarti menyebarkan kedamaian, sebab kata salam mengandung makna kedamaian, keselamatan, dan keamanan. Karena itu, orang yang mengucapkan salam hakikatnya mengucapkan doa kepada pihak yang diberi salam agar senantiasa mendapatkan kedamaian, kasih sayang, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim yang mengucapkan salam akan diganjar dengan kebaikan atau pahala. Setiap ucapan Assalamualaikum, sabda Rasulullah SAW, orang ini mendapat 10 kebaikan. Jika ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang ini mendapat 20 kebaikan. Begitu juga jika ada lagi yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang ini mendapat 20 kebaikan juga. Jika ada lagi yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang terakhir ini mendapat 30 kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Begitu pentingnya menyebarkan salam sehingga orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk. Dua orang yang bertemu di jalan saling memberikan salam. Maka yang lebih dahulu memulai itu lebih utama. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban. Jika sehari-hari kita sudah terbiasa mengucapkan salam, seharusnya tidak ada lagi yang sampai hati berbuat zalim, menipu, membuka aib orang lain, sebab semua perilaku tersebut sangat bertentangan dengan hakikat salam, yakni memberikan kedamaian, ketentraman, dan keselamatan, termasuk memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitulah melalui hakikat dan makna salam. Semua kegiatan diarahkan untuk mewujudkan keselamatan, kedamaian, atau memenuhi janji sebagai bagian dari syukur nikmat, bukan mengumbar lidah untuk menyakiti, membuka aib untuk kezaliman yang lain. Baik, anak-anakku yang hebat, aktivitas kita selanjutnya adalah studi kasus. Bu Yanti akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok, kemudian kelompok 1 akan mendiskusikan kasus 1, yakni memenuhi janji merupakan ciri-ciri atau bukti bahwasannya seseorang beriman. Perilaku ini merupakan bagian dari akhlak karimah yang menunjukkan keluhuran bukti seseorang. Diskusikan dalam kelompokmu macam-macam bentuk janji yang harus dipenuhi dan manfaat seseorang yang bersikap memenuhi janji. Adapun kelompok 2 akan mendiskusikan kasus 2. Bersyukur sesungguhnya dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena semua nikmat pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak terbilang jumlahnya. Diskusikan dalam kelompok kalian apa akibat dari seseorang yang enggan bersyukur dan bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok 3 akan mendiskusikan kasus 3. Lisan merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dengan lisan banyak manfaat yang dirasakan. Diskusikan dalam kelompokmu dalil untuk menjaga lisan, manfaat menjaga lisan, dan akibat tidak menjaga lisan. Dan kelompok 4 akan mendiskusikan kasus 4. Menutupi aib orang lain merupakan sebuah amal yang baik meskipun terlihat sepele. Perbuatan ini bernilai besar di sisi Allah. Diskusikan dalam kelompokmu manfaat menutup aib dan adakah aib yang boleh untuk dibuka, berikan contoh dan penjelasannya. Baik anak-anakku yang hebat, semangat berdiskusi dan berkolaborasi ya, supaya kalian semakin terlatih dalam kemampuan berpresentasi dan berkomunikasinya. Dan hasil diskusinya silakan nanti kalian tuangkan dalam bentuk sesuai dengan minat kelompok kalian masing-masing. Bisa dalam bentuk poster, video, infografis, dan seterusnya. Kemudian setelah kalian presentasikan, silakan upload kembali di selapan kalian masing-masing. Selamat berdiskusi, anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.